Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kina Sirujda, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, jurusan Gizi semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Teknologi Pangan, yaitu iradiasi pangan. Apa sih iradiasi pangan itu? Apa saja jenis-jenisnya? Apa saja contoh produk yang bisa diiradiasi pangan? Simak terus ya videonya. Nah, jadi iradiasi pangan ini bertujuan untuk mengurangi kehilangan akibat kerusakan dan juga pembusukan. Selain itu, sumber sinar yang digunakan untuk proses iradiasi pangan ini yaitu sinar yang dapat mengionisasi objek yang diradiasi, yang biasanya terdiri dari sinar gamma, sinar elektron, dan juga sinar X. Jadi, radiasi pangion ini juga memiliki dua jenis, yaitu sinar UV dan berkas elektron. Untuk sinar UV dipancarkan oleh radionuklida, sedangkan berkas elektron terdiri dari partikel-partikel bermuatan listrik. Untuk kedua jenis radiasi pangion ini memiliki pengaruh yang sama terhadap makanan. Prinsip iradiasi pangan yang selanjutnya yaitu dapat memperlambat atau menunda proses pematangan pada buah-buahan dan dapat membunuh serangga atau hama yang menyerang bahan pangan di ruang penyimpanan. Karena berguna untuk mempertahankan kualitas dan juga meningkatkan keamanan, mutu, dan daya simpan bahan pangan. Selain itu, makanan yang diawetkan dengan iradiasi mampu bertahan selama 6 bulan dalam keadaan tertutup rapat. Untuk batas maksimal energi sumber radiasi yang dapat dipakai adalah 5 MeV untuk sinar gamma dan sinar X, sedangkan 10 MeV untuk berkas elektron. Batas energi untuk sumber elektron lebih tinggi karena radioaktivitas imbasnya yang timbul pada energi kurang 16 MeV, sangat sedikit jumlahnya dan relatif berumur pendek. Perubahan karakteristik kimia karena pengaruh radiasi dapat meningkat apabila terjadi peningkatan dosis yang juga bergantung pada jumlah dan komposisi bahan. Nah, jadi untuk dosis rendah digunakan untuk mencegah pertunasan, pembasmian serangga dan parasit, serta perlambatan proses fisiologis. Sedangkan untuk dosis sedang digunakan untuk memperpanjang masa simpan, membasmi mikroorganisme perusak dan patogen, serta memperbaiki sifat teknologi pangan. Dan untuk dosis tinggi digunakan untuk pensterilan industri, serta pensterilan bahan tambahan makanan tertentu dan komponennya. Radiasi yang merusak DNA pada sel hidup yang dapat bersifat letal pada organisme yang ditembusnya. Prinsip ini digunakan untuk beberapa tujuan, yaitu radiasi untuk mematikan serangga dan radiasi untuk mematikan parasit dalam makanan. Radiasi untuk mematikan serangga yang menyerang ikan kering, beras, terigu, tembakau, dan sebagainya. Sedangkan untuk radiasi yang mematikan parasit dalam makanan, radiasi ini dapat menembus makanan itu sampai ke dalam dan dapat mematikan parasit yang mungkin ada di dalam. Kemudian merusak enzim. Buah yang dipetik cukup tua, apabila diradiasi akan terhambat pembentukan enzimnya, yang berarti tidak cepat mengalami kerusakan. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya tentang materi iradiasi pangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.